Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini saya akan nyobain sebuah produk terbaru dari Blackfoot. Produknya adalah planer blade. Ya, ini tuh katanya ya, mampu menebas paku tanpa gompal. Mantap kan? Ya, setelah saya cek beberapa review memang benar ya, dihajar ke paku 1,5 in. Nggak masalah, tidak gompal sama sekali, malah pakunya yang rata. Ya bisa dibilang produknya ya oke lah. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke harganya itu bukan yang kelas murah meriah ya, bisa dibilang kelas menengah lah. Ini harganya sendiri 110.000 ya saya dapatkan ya. Dan ya, untuk menentukannya produk ini tuh apakah B aja ataukah dia istimewa, tentunya kita harus bandingkan dengan harga sekelas ya. Kalau kita bandingkannya dengan yang harga 50.000, 60.000, tentunya ya dia unggul karena dia harganya memang paling tinggi. Nah, untuk membuktikannya di video kali ini saya akan coba bandingkan dengan brand yang bisa dibilang range harga sekelas ya. Ini ada dari brand KNK Jepang. Ini yang warna hijau ya, yang harganya juga di atas 100 ribuan. Nanti kita cek harganya. Apakah dia bisa mengimbangi ya. Lalu satu lagi saya mau coba bandingkan dengan HSS Makita. Yang terkenal ini tuh ya nggak mudah gompal ya, karena dia masih HSS. Jadi walaupun dia masih HSS tetap kita bandingkan karena range harganya sama. Ini tuh Makita yang asli Jepang ya, bukan asli Jepang, maksudnya asli Makita Indonesia. Kalau yang asli Jepang dia beda lagi grade-nya, itu harganya sekitar 250 ribuan. Kalau yang ini ya sekitar 100 ribuan aja, tapi ini asli dari Makitanya, cuman grade-nya agak diturunin. Ya bisa dibilang tiga ini setara lah. Nah, untuk harganya sendiri di sini bisa kita lihat ini satu set pisau ketam K40 Blackfoot itu harganya 110.000, dan satu set pisau ketam HSS Makita itu harganya 115.000, dan satu set pisau ketam 3 TCT KNK ya itu harganya juga 110.000. Bisa dibilang ini tuh harganya setara semua ya. Di total 300 ribuan juga. Sayang juga ya 300 ribuan mau dihajar ke paku. Tapi nggak apa-apa, ini eksperimen ya, biar teman-teman tahu ya. Untuk saya sih ada manfaatnya ya, karena ya teman-teman bisa menjadi gambaran. Tapi kalau teman-teman cuman iseng-iseng aja sekedar cobain ya mendingan jangan lah ya, sayang nggak kepake juga nanti ujung-ujungnya kalau udah rusak. Ya, jadi tiga produk ini akan kita uji satu persatu apakah Blackfoot ini memang dia unggul di range harga sekelasnya ataukah dia ya bisa dibilang B aja, kita belum tahu ya, makanya kita akan buktikan. Oke lah, kalau gitu langsung aja nih kita cobain. Oke, sekarang kita cobain yang Blackfoot-nya dulu ya, sebagai perbandingan. Seperti ini penampakannya. Itu untuk TCT-nya dia lebarnya 6 mili ya. Ya, untuk memasangnya tentunya kita gunakan mal ya, mal dari planernya itu sendiri. Seperti ini. Jadi jangan salah, nanti kalau nggak kita pakai malnya, dia nggak akan presisi. Nah, oke ya. Untuk hal yang sama tentunya akan kita lakukan untuk kedua planer blade yang lainnya. Jadi kita ada patokannya ya, nggak asal pasang. Ya, langsung saja kita coba ke media kayu ya.
Ya, itu settingan normal biasa saya pakai ya. Ini 1 mili di sini tertulis. Jadi nanti untuk kedepannya juga kita menyobanya di settingan ini ya, di 1 mili. Untuk feel-nya enak, tajam. Untuk penyerutan kayu normal ya. Dan sekarang kita akan coba pasang pakunya nih. Nah, ini pakunya 2 in atau 5 cm ya. Kita tes saja. Kita coba 2 ya. Oke, kita serut dengan tekanan normal ya, seperti kita nyerut kayu biasa. Seperti apa jadinya? Kita coba saja. Rata ya. Ya, 5 kali penyerutan ya. Dan kita cabut dulu colokannya ya. Kita lihat untuk planernya seperti ini. Seperti apa hasilnya? Apakah rompal? Ya, ada sih sedikit, tapi tidak parah sepertinya. Ini yang kedua juga ya masih layak pakai sih. Dan untuk kayunya sendiri seperti ini. Nah, rata ya. Habis kepala pakunya. Dan ya bisa dibilang masih oke. Untuk planer blade-nya masih layak pakai. Oke, kalau gitu langsung kita bandingkan yang kedua. Nah, lanjut yang KNK ya, kita tes. Untuk kayunya masih sama dengan yang tadi. Seperti biasa, kita tes ratakan dulu bagaimana feel-nya. Ya, untuk ketajaman feel-nya sama ya, namanya baru ya, sama. Tapi kita nggak tahu sebelum kita tes dengan paku. Nah, ini pakunya juga masih sama. Paku 2 in ya, atau 5 cm. Oke, kita buktikan.
Oke, masih tahan. Tapi mata pakunya belum habis ya. Mungkin terlalu dalam tadi makunya. Jadi biar sama saya habiskan aja. Sampai kepala pakunya hilang seperti yang punya Blackfoot tadi. Oh, settingannya keputer. Sorry. Makanya agak lama. Saya tambahin dikit ya. Nah, oke. Lebih banyak ya kita tesnya daripada yang Blackfoot tadi. Apakah dia rompal atau sama aja? Saya cabut dulu colokannya. Kita lihat hasilnya. Ya, kita perhatikan di sini. Kalau saya bilang setara aja nih dengan yang Blackfoot. Nah, padahal lebih banyak ya kita cobanya ya, berkali-kali. Nah, seperti itu. Untuk hasil planernya seperti ini. Nah, rata ya. Dan tidak ada bekas rompal sama sekali di bagian penyerutannya. Dan ini tuh menurut saya masih juga layak pakai untuk mata planernya. Ya, nanti kita bandingkan aja di akhir video ya, kita sandingkan. Ya, lanjut kita tes yang Makita HSS ya. Nah, sekarang kita cobain yang Makita. Bisa apa kamu Makita? Masa 100.000 lebih masih HSS? Oke, kita buktikan aja. Pertama kita biasa ya, kita cuci-cuci dulu. Kita rasakan feel-nya. Saya merasakan Makita ini lebih renyah gitu, lebih crispy, lebih tajam aja gitu ketimbang yang dua tadi. Bener loh. Ya, walaupun dia masih HSS ya. Oke lah kalau gitu, langsung aja kita hajar ke paku. Seperti apa jadinya? Untuk pakunya nih sama ya, 2 in atau 5 cm. Ayo Makita, buktikan. Sepertinya lebih gimana ya,
lebih crash aja gitu, lebih parah gitu dibandingkan yang lain suaranya ya. Kita nggak tahu bagaimana keadaan blade-nya, nanti kita lihat aja. Yang penting kita habiskan dulu untuk kepala pakunya. Ya, sepertinya dia nggak mau makan, agak lompat gitu ya. Mungkin karena dia HSS ya, bukan TCT. Jadi TCT itu dia udah mampu menghajar logam, sedangkan HSS itu kalau untuk planer masih belum ya. Tapi kalau untuk mata bor udah bisa. Tapi kalau untuk mata planer sepertinya nggak mau makan. Ya, kalau teman-teman perhatikan ya, dia itu untuk kepala pakunya seperti ini, seperti terlompati gitu dia. Nggak mau makan ya. Nah, seperti ini. Ya, untuk planer blade-nya sendiri seperti apa? Bentar, saya cabut dulu colokannya. Apakah langsung nggak bisa dipakai? Wih, hancur. Satu lagi, hancur. Lenyap 115.000. Tapi kemenangannya HSS ini dia gampang diasah ya. Dia gampang diasah ketimbang TCT. Kalau TCT harus pakai diamond blade itu baru bisa kemakan. Ya, oke lah. Saya buka dulu ya, ntar kita bandingin. Ya, itu ya dari hasil tesnya. Sekarang waktunya kita bandingin. Oke, yang pertama kita lihat ini yang punya KNK ya. Punya KNK ini kita perhatikan, ini ada satu yang cukup parah. Itu yang paling parah adalah yang di sebelah kanan saya ya. Ini, sedangkan yang kiri itu mulus. Ini yang kanan seperti ini. Jadi kita ambil yang parah, kita singkirkan yang mulus. Lalu yang Blackfoot, ini yang Blackfoot kita perhatikan. Ini untuk yang parah itu adalah yang di sebelah kanan ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, kelihatan ya. Jadi yang kanan kita letakkan, yang kiri kita singkirkan. Lalu yang Makita, punya Makita, ini kalau saya bilang dua-dua parah ya. Tuh, oh, kelihatan ya. Tuh. Iya, kita ambil salah satunya aja. Ya, di antara ketiga ini kita bandingkan. Kalau yang Makita ini ya kita bahas dulu lah ya biar kelar. Karena dia HSS jadi dia tidak rompal, melainkan dia penyok seperti itu ya. Nah, seperti itu. Dan ini kalau diasah lagi sih kelar sebenarnya. Oke lah, minggir. Nah, yang dua ini yang mau kita bahas. Ini antara KNK kiri dan Blackfoot sebelah kanan. Kalau kita perhatikan, itu punya KNK, nah itu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Lebih kelihatan geripisnya ya. Rompal gitu, kecil. Sedangkan punya Blackfoot, punya KNK, itu hanya 1, 2 aja itu. Nah ini ya, 1, 2 yang rompal. Dan itu juga kecil. Kalau dibandingkan dengan Blackfoot seperti ini. Ya, kalau saya nilai oke lah, seri lah. Nah, lalu bagaimana dengan kesimpulannya? Oke, teman-teman boleh menyimpulkan sendiri dan saya juga akan kasih kesimpulan. Untuk yang KNK dan Blackfoot itu ya saya anggap ya dua-duanya udah oke lah, udah bagus ya, udah sama-sama mantap. Namun punya KNK itu dia punya sedikit kelebihan, itu di mata TCT-nya dia lebih lebar ya, 10 mili, sedangkan punya Blackfoot itu hanya 6 mili. Jadi ya kalau mau diasah terus-menerus ya punya KNK ini lebih
lama ya, lebih panjang nyawanya. Dan mata TCT yang lebar itu juga dia kalau dia udah nanti tinggal sedikit, dia akan lebih tahan pecah ketimbang yang hanya sedikit ya. Andaikan nih misalkan udah kita asah setengahnya, tentunya yang setengahnya punya KNK ini ya tinggal 5 mili lagi, sedangkan yang punya Blackfoot itu ya tentunya tinggal 3 mili lagi ya. Jadi dia lebih rawan pecah kalau nanti setelah diasah lama. Itu aja sih. Ya, tapi keduanya mantap kok. Dua-duanya recommended saya bilang ya. Jadi kalau ditanya apakah Blackfoot ini tidak recommended, jelas ini tetap recommended saya bilang ya. Hanya aja saya tidak setuju kalau dibilang paling recommended, karena masih banyak ya brand-brand lain di kelasnya yang menurut saya kualitasnya bisa dibilang setara ya, atau bahkan lebih lagi gitu ya. Jadi ya kalau ditanya apakah Blackfoot ini recommended, jelas saya bilang recommended. Lalu bagaimana nih dengan yang Makita? Dengan yang Makita ini ya dia kalahnya karena itu aja ya, karena dia itu masih HSS. Andai aja yang Makita made in Japan-nya turun, yang TCT-nya ya udah habis lah ini, yang KNK dan Blackfoot ini udah kelar lah. Ya, intinya itu aja ya. Semuanya kembali kepada teman-teman lagi. Saya hanya menjabarkan apa yang saya coba. Mungkin ada saya kesalahan dalam mempraktekkan. Ya, namanya manusia. Silakan aja dikoreksi, sorry. Oke, sekian dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.